Hi guys, welcome back to our channel, Cryptology Channel. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di video sebelumnya ya tentang money management. Kali ini adalah money management part 2 ya. Jadi money management ini seperti yang kita sampaikan di video sebelumnya itu sangat penting walaupun orang kalau misalnya kita kurang sabar gitu kan, kita mungkin langsung tanya aja, oke, kripto apa sih yang mesti dibeli sekarang, harga berapa segala macam gitu kan. Ya oke, itu penting sih. Ultimately kita bakal menuju ke sana gitu kan. Cuman ada sesuatu yang lebih basic ya, yaitu money management. Bagaimana kita bisa menggunakan sumber daya kita yang terbatas ya, gaji kita segala macam itu masih ya bisa dibilang terbatas ya, walaupun ada orang yang lebih tinggi dari yang lain gitu kan. Tapi tetap aja terbatas kan kayak gitu. Dengan sehingga kita bisa survive di kondisi apapun ya, baik itu ekonomi lagi bagus, ekonomi lagi jelek ya. Kalau di kripto atau di saham kita bilangnya lagi bull run, lagi bear gitu segala macam, itu kita bisa survive ya. Oke, nah di video ini kita akan membahas 3 hal lagi ya. Jadi tips nomor 4, nomor 5, nomor 6 gitu ya. Oh ya, kita ulang dikit yang video sebelumnya. Yang pertama yaitu menghindari utang, yang kedua punya dana darurat, yang ketiga yaitu mereka berinvestasi ya. Nah, sekarang yang nomor 4 yaitu para miliarder, mereka memiliki sumber penghasilan lain ya. Jadi atau istilahnya adalah multiple source of income ya gitu. Ya jadi orang jadi gini, kalau ada seorang Menteri Keuangan Indonesia yang saat ini ada, yaitu namanya Sri Mulyani, Ibu Sri Mulyani, itu dia bilang gini, apa bedanya negara barat, orang negara barat dengan orang Indonesia? Sri Mulyani bilang bahwa kalau negara barat itu orangnya tuh kerjanya biasa-biasa aja, tapi mereka asetnya kerja keras. Kayak gitu ya. Jadi mereka tuh kalau punya rumah, itu rumahnya dimanfaatkan sampai nggak ada ruangan tersisa apapun ya, entah itu buat gudang, itu harus buat disewain sebagai kamar kos segala macam ya. Sedangkan di Indonesia tuh orangnya kerja keras sampai apa sih istilahnya pergi pagi-pagi banget gitu kan, pulang kerja sampai malam banget gitu kan. Tapi mereka punya aset, itu asetnya tidur ya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau tinggal di Jakarta atau di kota besar, mungkin sering lihat ya, banyak ruko-ruko di daerah strategis gitu kan, di jalan besar, itu rukonya itu diem aja gitu, disewakan juga enggak gitu kan, cuman ya istilahnya cuma nganggur aja gitu kan. Padahal kalau disewain sebagai sebuah bisnis atau sebagai rumah kos atau sebagai hotel gitu kan, itu kan bisa menghasilkan penghasilan yang luar biasa gitu kan, kayak gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu kalau misalnya tips yang pertama untuk mendapat penghasilan yaitu kalau ada properti segala macam itu bisa disewakan ya, entah keseluruhan atau sebagian kayak gitu ya. Oh ya, ngomong tentang penghasilan lain, tahukah teman-teman kalau di dunia kripto itu ada yang namanya staking ya. Jadi di beberapa exchange ya, contohnya misalnya Binance atau Huobi atau exchange besar lainnya ya, itu mereka memiliki fitur staking ya. Staking itu bisa dibilang kalau mirip kayak deposito di bank lah kayak gitu. Nah, jadi kita taruh aset kripto kita di satu tempat gitu ya. Kita mungkin dalam waktu 1 bulan kita nggak boleh jual, nggak boleh beli gitu ya. Itu diamin aja, itu kita bisa dapat bunga kayak gitu ya. Nah, lumayan sih. Contohnya aja misalnya di Binance ya. Di Binance itu kita kalau kita staking Bitcoin itu bunganya 5% setahun kayak gitu. 5% dibilang tinggi banget juga enggak, cuman lumayan lah. Kayak misalnya kita return dari kenaikan harga Bitcoin misal 20% setahun gitu kan. Kan berarti kan kita seolah-olah ya, itu kita dapatnya 25% karena ketambahan dari 5% itu gitu ya. Nah, tapi ya tentu saja kita kalau staking itu artinya kita nggak ada mungkin bisa jual di waktu tertentu gitu ya, misalnya sebulan atau 2 bulan kayak gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya market lagi jelek gitu kan? Misalnya contohnya Bitcoin lagi turun 20%, anggap aja staking itu sebagai hiburan kayak gitu ya. Jadi kita bukan rugi 20%, tapi cuma rugi 15% aja kayak gitu ya. Jadi bisa dipertimbangin lah staking gitu ya. Apalagi misalnya ekonomi lagi kurang bagus gitu kan, kita mau jual juga udah rugi ya, udah kepalang tanggung gitu kan. Ya coba pertimbangkan staking ya, lumayan banget gitu kan untuk berapa koin-koin tertentu ya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang yang tips yang nomor 5 yaitu para miliarder mereka belajar terus-menerus atau continuous learning, dan mereka meminta pendapat orang-orang yang ahli di bidangnya kayak gitu ya. Nah,
ada sebuah penelitian bahwa semua orang sukses itu memiliki mentor di baliknya. Contohnya ya saya nggak capek-capek bilang seorang namanya Warren Buffett ya. Nah Warren Buffett itu adalah bisa dibilang investor tersukses di dunia kayak gitu ya. Nah tapi kan Warren Buffett itu dia tidak mulai dengan sesukses itu gitu ya. Nah dia memiliki seorang mentor namanya adalah Benjamin Graham. Nah si Benjamin Graham itu mengajarkan Warren Buffett gimana cara berinvestasi kayak gitu ya. Oke, nah zaman sekarang itu kalau kita mau belajar suatu investasi itu sangat-sangat mudah gitu ya. Dulu mungkin kita harus ikut kuliah, kita harus ikut kelas segala macam. Nah zaman sekarang itu kita bisa belajar dari banyak hal, contohnya buku atau channel YouTube seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe karena ini adalah salah satu cara belajar kita juga sih kayak gitu ya. Kita pun subscribe di channel-channel YouTube yang kita rasa bagus gitu kan, baik di mengajarkan tentang fundamental atau technical analysis gitu ya. Oke. Nah, jadi kita biasakan untuk terus-menerus belajar ilmu yang kita mau pelajari. Kalau kita ingin mahir di bidang kripto, ya kita pelajarin channel-channel yang emang sangat bagus di bidang kripto kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk belajar dari buku gitu ya, ada banyak sekali buku yang mengajarkan tentang investasi. Mungkin bukan khusus tentang kripto, karena dunia kripto tuh suatu yang masih cukup baru sih. Jadi mungkin belum ada sebuah buku yang kita rekomendasikan untuk kripto sendiri gitu kan. Tapi kalau untuk analisa teknikal, fundamental gitu ada beberapa buku ya. Nanti linknya dan judulnya akan kita cantumkan di deskripsi di video ini ya. Salah satunya adalah tentang bagaimana cara trading kayak gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir yang kita mau kasih saran ya ke teman-teman ya, yaitu money management yang terakhir yaitu berhematlah. Lagi-lagi ini kita sesuatu yang kayak gitu ya, cuman kayak itu kan sesuatu yang umum banget gitu kan. Ya kalau kita mau kaya kita mesti hemat gitu kan. Tapi sesuatu yang simple itu belum tentu kita lakukan kan kayak gitu ya. Nah, jadi gini. Kita kasih analogi ya, kalau misalnya kita main bola gitu ya, kalau misalnya kita 5 gol gitu ya, kita mencetak 5 gol, tapi kita kebobolan 7 gol gitu kan, kita menang atau kalah? Kita bakal kalah kan, kayak gitu. Jadi kita bukan hanya harus menciptakan sebanyak mungkin gol, tapi kita harus menjaga gawang kita semoga tidak kebobolan lebih banyak daripada yang kita golkan gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi kalau analogi bola itu kita mencetak gol itu adalah kita mendapatkan penghasilan ya. Tapi kalau kita menjaga gawang itu kita berhemat kayak gitu ya. Jangan sampai kita penghasilan kita lebih kecil daripada pengeluaran kita ya. Ada peribahasa dalam bahasa Indonesia besar pasak daripada tiang gitu kan. Nah, jadi kita harus berhemat dan juga kita meningkatkan penghasilan kita ya. Nah, bagaimana cara berhemat ya? Cara berhemat itu banyak ya. Berhemat itu bukan berarti pelit ya. Jadi kalau pelit itu artinya misalnya kita mesti keluar uang buat beli buku, kita nggak mau beli buku gitu kan, itu namanya pelit gitu kan. Tapi berhemat tuh kayak gini, kita beli sesuatu itu untuk sesuatu yang diperlukan, bukan sesuatu yang untuk gengsi aja kayak gitu. Contohnya misalnya kita beli mobil, sama-sama beli mobil nih ya. Kalau misalnya kita emang punya keluarga dan kita punya anak harus sekolah segala macam, kalau naik transportasi umum agak susah gitu kan, agak kurang aman segala macam, kita beli mobil itu menurut saya itu sah-sah aja sih kayak gitu, karena emang itu kebutuhan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita beli mobil karena kita gengsi, karena kita nggak mau naik motor segala macam, apalagi beli mobil yang di luar kemampuan kita gitu ya, misalnya gaji kita 8 juta, kita beli mobil harganya cicilannya 6 juta gitu kan, itu kan nggak usah diomongin ya, itu pasti udah di luar kemampuan kita gitu kan. Nah itu sesuatu yang gengsi gitu ya, itu istilahnya boros kayak gitu ya. Nah jadi kita harus berhemat ya. Dan ngomong tentang mobil ya, itu teman-teman sadar nggak kalau ongkos untuk beli mobil itu bukan hanya harga mobil itu sendiri ya. Jadi contohnya misalnya kita punya mobil ya dengan nyicil gitu ya, cicilan mobil misalnya 5 juta sebulan kayak gitu. Nah, biaya-biayanya itu ada biaya lain-lain loh. Contohnya biaya apa? Contohnya adalah biaya bensin ya, biaya perawatan mobil ya, biaya parkir. Mahal loh di Jakarta 1 jam 5.000 ya buat parkir gitu kan. Kalau kita tinggal di apartemen kita mesti bayar biaya service charge, istilahnya saya nggak tahu bahasanya apa ya, tentang mobil itu gitu kan, bayar biaya bulanan lagi gitu kan, kayak gitu ya. Nah, jadi ada satu biaya ya selain biaya mobil, biaya rumah ya, yang teman-teman bisa pikirkan,
yaitu ini, biaya hangout. Ya, jadi kalau teman-teman tinggal di kota besar, terutama Jakarta, banyak teman gitu kan. Nah, itu ada biaya ngopi ya, istilahnya biaya ngopi itu lumayan tinggi loh ya. Jadi kalau misalnya kita sekali hangout di Jakarta gitu kan, kita mungkin 100.000 rupiah gitu kan sekali pergi gitu ya. Itu kalau kita pergi hangout seminggu 3 kali aja ya, itu sebulan udah 1,2 juta ya. Nah, jadi teman-teman pikir 1,2 juta per bulan itu 15 juta setahun loh ya. 15 juta setahun itu kalau kita investasikan di Bitcoin gitu kan, dalam beberapa tahun, ya ini disclaimer on ya, kalau Bitcoin harga naik terus gitu kan, 15 juta itu bisa berharga jauh lebih besar dari 15 juta itu, kayak gitu ya. Jadi bisa dipertimbangkan, selain kita meningkatkan penghasilan kita juga mesti mengurangi pengeluaran kita dengan cara berhemat ya. Nah, jadi itulah 3 tips yang kita bisa sampaikan dalam hal money management ya. Kita review dikit. Yang pertama, mencari sumber penghasilan lain. Yang kedua, kita mesti terus-menerus belajar. Dan yang ketiga, kita mesti berhemat ya. Nah, jadi itu 6 tips tersebut udah selesai topik kita tentang money management ya. Kalau teman-teman punya suatu cara topik lain, misalnya kita mau bahas ini dong, bahas buku ini atau bahas topik ini atau bahas kripto ini segala macam, tolong teman-teman komen di bawah ya, di komen di bawah itu. Kalau teman-teman suka, tolong like, subscribe, dan komen ya, itu karena itu sangat berharga buat kami. See you!